Grogi Bang Diki nih kayaknya. Oke, status Bang Diki gimana nih statusnya? Jomblo kah, single? Status saya single. Single ya, bukan single parent kan? Iya. Enggak lah ya, enggak single parent ya. Saya punya angan atau impian seperti itu. Nah, saya kan dulu SMK jurusan perkantoran tuh ya teman-teman. Nah, saya juga punya keangan-angan situ. Setelah tamat saya ingin sekali bekerja di sebuah perusahaan ataupun sebuah kantor gitu. Nah, dari sisi lain saya juga punya impian juga untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Pak. Oh, jauh ya di Medan. Iya, Pak. Itu padahal sudah jam 12. Jam 12 hari Jumat itu. Lalu saya sampai sana ternyata masih ada dokternya, Pak. Langsung saya diperiksa. Ternyata setelah pemeriksaan itu tidak langsung jadi Pak hasilnya. Tunggu lagi. Iya Pak, dalam itu udah penutupan Pak. Memang perjuangan yang luar biasa ya. Believe that I got this kicking, hustling every time everybody hating. I pray to God to wish you all well. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Kebetulan kita podcast hari ini adalah selamat sore, jadi saya ucapkan selamat sore ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik dan keadaan sehat semuanya. Walaupun masih dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, ya, menjauhi kerumunan, kemudian memakai masker dan memakai hand sanitizer. Nah, jadi untuk podcast kita hari ini, saya mengundang dan beliau menghadirinya juga akhirnya gitu. Setelah sekian lama saya sudah memanggilnya, akhirnya dia datang. Jadi pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu nih, ya nggak terlalu jauh-jauh banget sih. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dia udah sampai ke tempat ini ya. Jadi langsung saja ya, tamu saya hari ini dalam podcast yaitu tidak asing lagi buat saya ya, karena dia merupakan seorang dulunya siswa, sekarang menjadi seorang mahasiswa yang aktif di kampusnya. Nah, begitu juga waktu sekolah dulu ya. Langsung saja nih ya, kita sambut aja nih buat Bang Diki ya. Selamat datang Bang Diki di podcast saya di sini ya. Iya Pak. Semoga baik-baik aja. Gimana kabarnya Bang Diki? Sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Oke, tetap ya kita patuhi prokes, kita pakai masker ya Iya. dalam kegiatan podcast hari ini. Nah Bang Diki, jadi kegiatan podcast kita hari ini nih, saya mau nanya-nanya tentang Bang Diki nih ya. Boleh nih sebelum saya tanya, tapi Bang Diki boleh dulu dong kasih perkenalan buat teman-teman yang mau lihat nantinya gitu kan. Boleh dong Bang Diki kasih kenalan dulu pribadi, profil Bang Diki lah gitu. Nama mungkin, tempat tinggal gitu, statusnya mungkin jomblo kan, mana tahu kan cewek-cewek nanti ada yang tertarik dengan Bang Diki kan. Boleh dong Bang Diki yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diki Irawan. Nah, saya sering dipanggil dengan Diki. Nah, saya seorang mahasiswa. Alamat saya di Perkebunan Awal Tani, Tanjung Putri, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat. Grogi Bang Diki nih kayaknya. Oke, status Bang Diki gimana nih statusnya? Jomblo kah, single? Atau udah punya pacar mungkin? Aduh. Status saya single. Single ya, bukan single parent kan? Iya. Enggak lah ya, enggak single parent ya. Nah, jadi buat teman-teman mana tahu naksir sama Bang Diki nih buat para cewek-cewek, ciwi-ciwi di sana kan. Apalagi untuk teman-teman kampusnya, mungkin jomblo-jomblo, Bang Diki ini keren orangnya, aktif nih dalam kegiatan aktivis mahasiswa di kampusnya. Nah Bang Diki, jadi hari ini saya mau tanya-tanya, ngulik-ngulik mengenai pribadi Bang Diki, mengenai gimana dulunya ketika di sekolah. Sekarang udah jadi mahasiswa nih, gak terasa ya kan. Apalagi dalam proses mendapatkan seorang mahasiswa itu dulu ikut tes bener ya untuk masuk ke akademinya itu ya, benar ya? Iya benar sekali Pak. Nah jadi saya tanya dulu, waktu di sekolah dulu Bang Diki boleh dong kenalin nama sekolahnya dulu, boleh di mana ini nama sekolahnya dulu gitu. Ya, sekolah SMK nih ya Pak? Iya. Iya. Namanya Bang Diki dikit begitu lahir langsung ini, enggak kan? Ya dulu teman-teman saya di semasa SMK saya sekolah di SMK Negeri 1 Serapit, Kabupaten Langkat. Oh, di Langkat juga tetap ya. Iya. Cinta dengan anak Langkat nih ya. Iya benar anak Pak. Langkat ini nggak kemana-mana nih. Nah, jadi dulu udah tamat ya 2020 ya. 2020. Nah, itu pada saat proses pandemi juga ya. Iya benar Pak. Jadi Bang Diki termasuk alumni Covid nih. Iya, alumni Corona. Tapi kalau teringat saya 2020 masih ikut ujian ya. Iya benar Pak, ikut ujian. Tapi terhenti ya. Iya, setelah selesai ujiannya dan akhirnya dinyatakan ya sudah gitu ya. Iya benar Pak. Nah, baru setelah
setelah itu ketika di sekolah dulu aktif juga sebagai ketua OSIS ya katanya ya, benar? Iya benar Pak, saya Benar ya? SMK saya sebagai ketua OSIS. Ketua OSIS, wah ini luar biasa banget nih prestasinya nih. Selain daripada dia aktif dalam belajar, Bang Diki juga aktif dalam organisasi sekolah nih sebagai ketua OSIS. Nah, ketua OSIS ini termasuk kayak presidennya nih kalau di Indonesia nih, ya kan? Nah, jadi dalam mengemban kegiatan seperti itu, Bang Diki merasa asik lah ya, nggak ada tertekan ya, nggak ada paksaan gitu ya berarti ya. Iya, jalani saja sih Pak. Ya, asik lah pokoknya ya. Iya. Nah, jadi setelah tamat nih Bang Diki, dulunya mungkin ada nggak angan-angan atau cita-cita sebelum masuk ke kuliah nih? Mungkin dulu pengen nih, nanti tamat SMK aku pengennya saya nih jadi kerja di kantor aja lah gitu, mungkin nggak seperti itu kira-kira? Iya benar Pak, saya punya angan atau impian seperti itu. Nah, saya kan dulu SMK jurusan perkantoran tuh ya teman-teman. Nah, saya juga punya keangan-angan situ. Setelah tamat saya ingin sekali bekerja di sebuah perusahaan ataupun sebuah kantor gitu. Nah, dari sisi lain saya juga punya impian juga untuk melanjutkan perguruan tinggi negeri untuk menambah pengetahuan dan ilmu saya. Berarti dulu memang ada angan-angan kerja di kantor Iya, lah ya, benar, Diki Pak. ya. Oke. Semoga angan-angan itu tercapai. Iya, Bang Pak, Diki ya. amin. Nah, jadi setelah tamat nih kemarin Bang Diki dengar-dengar ikut tes ya, tes ke perguruan tinggi negeri ya. Iya, benar Pak. Nah, itu boleh dong Bang Diki ceritain, mungkin saat ini kan udah ikut belajar mengajar mungkin ya, walaupun secara online ya. Iya, benar. Nah, jadi Bang Diki tuh kuliahnya di mana nih, dan gimana sih proses supaya dapat lulus gitu dalam proses ujiannya itu gitu. Nah, jadi teman-teman, awal saya hingga sekarang sampai lulus di PTNP yang ada di Medan, saya awalnya itu saya mencari informasi jalur apa sih untuk masuk ke perguruan tinggi negeri pariwisata di Oh, Indonesia. berarti Bang Diki melihat peluang juga ya. Iya benar Pak. Oh iya benar ya. Pertamanya kita itu mencari informasi itu lewat website ataupun internet. Widih. Nah, baru itu setelah saya mencari informasi, ternyata ada tuh pembukaan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata. Nah, lalu itu saya juga mendaftar lewat seleksi bersama. SBM ya Bang ya. Iya benar Pak. Itu seleksinya banyak sekali tahapannya ya teman-teman. Kira-kira kemarin ada berapa nih yang Bang Diki tahu nih peserta yang ikut seleksi gitu? Ingat nggak kira-kira? Lupa ya? Kurang lebih 2000 lebih. 2000 peserta ya, se-Sumatera Iya, Utara ya? lebih, iya, Pak. Mungkin ya, karena Iya. kan di Medan ya. Iya di Medan. Iya benar-benar. Itu di apa nama kampusnya tadi Bang? Politeknik Pariwisata Medan. Oh, Poltekpar Iya, Medan Poltekpar ya. Medan ya benar Pak. Orang tahu Poltekpar gitu. Iya, ya. Poltekpar Medan. Oke, gimana lanjutannya tadi Bang? Yuk, dalam proses pendaftarannya itu gitu. Nah, proses pendaftarannya itu kan saya lewat SBMPTNP itu ya teman-teman. SBMPTNP itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata. Nah, perguruan tinggi inilah kampus yang di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Nah, setelah saya melewati beberapa tahap, itu ada 2 tahapan ya teman-teman. Ada tes psikotes. Psikotes ada Bang ya? Iya Pak, psikotes. Psikotesnya itu kita kemarin karena COVID-19 ini ya, jadi semua tes secara daring. Oh, daring semua Bang. Iya ya? benar Pak, secara Dan daring. itu daringnya berarti dari rumah lah ya? Iya Pak, dari Oke. daring. Nah, hasil psikotesnya gimana Bang? Berhasil Bang ya? Iya, berhasil, tidak ada hambatan menurut Tidak saya. ada hambatan ya. Jadi selain daripada itu, selesai daripada ujian psikotesnya, ujian apa lagi tuh? Ada namanya itu nilai rapot juga penting. Nilai rapot dilihat Iya, juga nilai ya? rapot Pak. Kayak ikut seleksi nasional bersama nih kayaknya. Iya, nilai rapot, terus ada seleksi interview. Interview ada juga Bang? Iya, Pak, Nah, interview. itu interviewnya pakai bahasa apa tuh kira-kira? Nah, teman-teman, kalau kita karena ini daring ya, interview itu diganti dengan tes pembuatan video tentang diri kita. Kayak buat video profil diri gitu Bang? Iya, Pak, menceritakan tentang diri kita, terus cita-cita, gimana kita ke depannya seperti itu. Believe that I got this kicking, hustling every time everybody hating. I pray to God to wish you all well.